Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya dengan saya Rizka Rahmania. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu surat untuk mengkomunikasikan suatu situasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata pelajaran komunikasi bisnis. Yang pertama, kita akan mempelajari atau membahas perihal bad news atau berita buruk. Sebagian orang menyampaikan berita buruk secara langsung, namun banyak penulis lebih menyukai pola tidak langsung. Dalam mengkomunikasikan berita buruk, tujuan utama meliputi membuat penerima atau menerimanya menjaga niat baik serta menghindari tuntutan hukum. Mengapa menggunakan pola tidak langsung atau indirect pattern? Pemilihan pola dalam mengatur informasi tergantung kepada apakah ide utamanya tentang berita baik, berita buruk, atau netral. Pola yang paling efektif dapat Anda pilih berdasarkan pada bagaimana Anda berpikir tentang reaksi pembaca Anda terhadap pesan yang Anda kirim. Pola langsung meletakkan ide utama di bagian depan tulisan, sedangkan pola tidak langsung meletakkan ide utama setelah kalimat penyangga atau alasan sehingga ide utama terdapat pada akhir penulisan sebelum kalimat penutup surat. Yang pertama, saya akan membahas kasus tentang pemutusan hubungan kerja. Contohnya, PT Unsia Jaya Sejahtera ingin melakukan pemutusan hubungan kerja kepada salah satu karyawannya di bagian staf produksi atas nama Anissa Permatasari. Untuk analisa atau penjelasannya dari surat pemutusan hubungan kerja, penulisan penggunaan pola tidak langsung, buffer atau pembuka berita buruk ditunjukkan pada bagian paragraf pertama, yaitu, maka kami terpaksa harus membatasi produksi barang-barang agar kita bisa menekan kerugian yang tidak terlalu banyak. Lalu analisa yang kedua yaitu respon atau alasan mengapa keputusan yang negatif diperlukan ditunjukkan pada bagian paragraf pertama juga, yaitu dikarenakan penjualan barang yang semakin menurun belakangan ini, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada bad news. Dengan teknik meringankan atau ditunjukkan pada bagian paragraf kedua, yaitu dengan kata namun dengan sangat menyesal, kami terpaksa menghentikan saudara Anissa Permatasari terhitung dari tanggal sekian mendatang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu yang keempat, analisa yang keempat yaitu closing atau sebagai penutup. Setelah menjelaskan berita buruk secara sensitif, tutup pesan dengan pernyataan yang menyenangkan yang menunjukkan niat baik ditunjukkan pada bagian paragraf kedua, yaitu kami pun akan kembali menghubungi saudara untuk masuk kerja kembali jika penjualan produksi sudah naik dan keuangan sudah stabil. Baik, lalu yang kedua kita akan membahas kasus yang kedua ya, yaitu keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun karena perusahaan terdampak pandemi. Baik, ini masih sama dengan contohnya perusahaan PT Unsia Jaya Sejahtera ingin memberitahukan kepada karyawan atau stafnya tentang tidak adanya bonus akhir tahun. Sebagai contoh kita ambil atas nama saudara Cynthia, yaitu salah satu bagian dari staf akuntingnya. Jadi analisa atau penjelasan dari surat keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun karena perusahaan terdampak pandemi. Penulisan menggunakan pola tidak langsung terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yaitu buffer atau sebagai pembuka berita buruk. Ditujukan pada bagian paragraf pertama, yaitu dikarenakan penjualan barang yang semakin menurun belakangan ini akibat dari dampak pandemi COVID, bla bla bla. Lalu yang kedua sebagai reason atau alasan mengapa keputusan negatif diperlukan untuk ditunjukkan pada bagian paragraf pertama juga, yaitu maka kami terpaksa harus membatasi produksi barang-barang agar bisa menekan kerugian yang tidak terlalu banyak. Untuk analisis yang kedua ini hampir sama seperti yang kasus pertama juga ya, karena kebanyakan negatif itu kata-katanya harus sopan. Lalu analisa yang ketiga, bad news, dengan teknik meringankan ditunjukkan pada bagian paragraf yang kedua, yaitu dengan alasan tersebut kami terpaksa untuk tidak memberikan bonus akhir tahun pada seluruh karyawan. Lalu yang keempat sebagai closing atau penutupnya, setelah menjelaskan berita buruk atau sensitif, tutup pesan pernyataan yang menyenangkan yang menunjukkan niat baik, yaitu dengan paragraf kedua seperti ini kata-katanya. Dan bonus lainnya akan tetap diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh karyawan dengan perusahaan. Baik. Lalu untuk kasus yang terakhir,
yaitu tentang keputusan terkait penundaan promosi bagi seorang karyawan karena kinerjanya yang tidak mencapai standar yang ditentukan perusahaan. Untuk perusahaannya kita ambil contoh perusahaan yang sama ya, yaitu PT Unsia Jaya Sejahtera. Perihalnya yaitu tentang penundaan promosi. Untuk contoh yang kita ambil adalah Saudari Agustina. Baik, untuk analisanya sendiri dari surat keputusan terkait penundaan promosi bagi karyawan yang kinerjanya tidak mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan, menggunakan pola penulisan tidak langsung seperti biasa, terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yaitu buffer atau pembuka berita buruk ditunjukkan pada bagian paragraf pertama, yaitu sehubungan dengan hasil evaluasi kinerja saudara selama 6 bulan atau selama beberapa waktu terakhir, bla bla bla, seperti itu. Lalu yang kedua, reason atau alasan mengapa keputusan negatif perlu ditunjukkan pada bagian pertama juga, yaitu pada kata maka kami menilai tidak ada peningkatan dan perbaikan kinerja dari sisi kedisiplinan dan efektivitas pekerjaan. Lalu yang ketiga yaitu bad news dengan teknik meringankan atau saying ditunjukkan pada bagian paragraf kedua, yaitu dengan sangat menyesal kami memutuskan untuk menunda promosi dengan saudara Agustina. Lalu yang terakhir yaitu closing atau penutup. Setelah menjelaskan berita buruk secara sensitif, maka seperti biasa kita akan memberi pesan dengan pernyataan yang menyenangkan dan menunjukkan niat baik, yaitu ditunjukkan pada paragraf kedua. Kami pun akan kembali mempromosikan saudara apabila kinerja saudara sudah mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata atau kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.